Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ibu dan teteh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam buletin dakwah kafah online edisi 332 dengan judul Penerapan Syariat Islam Pasti Membawa Keberkahan. Gelombang menuju perubahan di tanah air terasa semakin kuat. Pasalnya banyak orang merasakan Indonesia saat ini makin terpuruk. Padahal Indonesia negara besar yang sangat kaya sumber daya alamnya. Namun belum bisa menjadi negara unggul dibandingkan negara-negara lain. Bahkan di tingkat ASEAN sekalipun. Sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, gandum, susu, dan daging malah diimpor dari negara lain. Di negeri ini, lebih dari 10 juta warga berada dalam kemiskinan ekstrim. Negeri ini juga menduduki peringkat kedua prevalensi stunting tertinggi di ASEAN. Utang luar negerinya tahun lalu tembus 8.000 triliun rupiah. Pertimbangan ekonomi semakin meningkat. Penegakan hukumnya tidak berpihak pada warga. Hasil survei kedai kopi tahun lalu menunjukkan ada 54,5% warga di negeri ini merasa tidak puas dengan penegakan hukum. Meruyaknya kerusakan di tengah manusia seperti kemiskinan, kerusakan moral, kriminalitas adalah akibat dari kemaksiatan dan kemungkaran manusia yang berlari dari syariat Islam. Selamanya kehidupan umat manusia akan rusak jika diisi dengan kemaksiatan dan kemungkaran, yaitu mencampakkan hukum-hukum Allah dan memilih selain hukum-hukumnya. Inilah masalah yang sesungguhnya terjadi saat ini, khususnya di negeri ini. Tak akan pernah ada kebaikan selama tidak menerapkan syariatnya secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Itulah sebabnya rakyat sangat berharap adanya perubahan. Namun nasib suatu kaum ditentukan oleh kemauan kaum itu sendiri untuk berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Terjemah Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Maka jelaslah tidak akan pernah ada perubahan meskipun figur pemimpinnya sudah bergonta-ganti selama umat belum meninggalkan aturan-aturan dan ideologi selain Islam. Perubahan akan terjadi manakala umat berubah menuju iman dan takwa dengan menerapkan syariat Islam. Sungguh keliru jika kaum muslim berusaha melakukan perbaikan nasib untuk mendapatkan kemakmuran materi dengan mencampakkan hukum-hukum Allah. Padahal penerapan hukum-hukum Allah adalah fardu dan akan menciptakan aneka kebaikan. Ibu dan teteh rahimakumullah, merupakan PR besar umat muslim hari ini. Sesungguhnya adalah bagaimana menerapkan syariat Islam dalam kehidupan, bukan sekadar menciptakan kemajuan materi dan kemakmuran. Penerapan syariat Islam adalah kewajiban, bukan sekedar pilihan. Sikap ini sekaligus menentukan keimanan seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, manakala kaum muslim telah bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan kepada dirinya dengan menerapkan syariat Islam, maka dia akan mendatangkan berbagai keberkahan kepada mereka. Terbukti dengan penerapan syariat Islam, hanya dalam waktu singkat rakyat di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz misalnya mendapatkan kemakmuran ekonomi yang luar biasa. Bahkan di Jazirah Arab tidak ada yang mau menerima zakat. Keamanan juga meningkat hingga domba-domba pun aman dari terkaman serigala. Ibu dan teteh rahimakumullah, ideologi dan aturan kehidupan selain Islam seperti demokrasi dan kapitalisme, juga sosialisme komunisme bisa saja mengantarkan manusia pada kemakmuran, ketertiban, dan penegakan hukum. Namun, di mata Allah, hal itu adalah kemungkaran yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam keterpurukan. Wahai kaum muslim, marilah kita bersegera menuju perubahan hakiki dengan melepaskan diri dari hukum-hukum jahiliyah menuju penerapan hukum-hukum Allah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Inilah kewajiban yang agung yang akan mengantarkan kita semua pada keberkahan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.